Kalau sudah dikasih tahu yang diperbolehkan makan itu yang ini segala macam, makan, silakan. Kurma katakanlah, ini ada kurma nih. Kurma itu sehat. Ya, sangat sehat insya Allah. Salah satu makanan terbaik buat pencernaan kita. Ya, ada asam aminonya, ada seratnya, ada vitamin segala macam. Subhanallah, Bapak sekalian, makanlah kurma satu hari 1 kilo. Pasti akan kena, atau kemungkinan besar akan kena diabetes atau gula kencing manis ya. Madu, katakanlah madu sehat dan madu baik sekali, tapi berlebihan, dilanggar kan? Maka Ibnu Katsir rahimahullah ya menjelaskan dalam kitabnya ya, atau mungkin dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan bahwa ayat yang sering kita baca, wa kulu washrabu wa la tusrifu, makanlah dan minumlah kalian tapi jangan berlebihan. Itu ternyata ayat tadi teman-teman sekalian itu boleh dikatakan 50% ilmu kedokteran ada pada ayat tadi. Ya, Masya Allah ya. Jadi sebenarnya simpel ya, kita mudah sebenarnya. Urusan pengobatan itu nggak serumit yang dibayangkan banyak orang. Saya kemarin itu diundang ke salah satu acara training ya, nasional lah, oleh salah satu ya, saya menganggapnya guru saya lah. Beliau menceritakan banyak dari pasien-pasien yang bertemu dengan mereka itu berobat gitu kan, itu perbaikannya luar biasa. Ya, perbaikannya luar biasa. Kenapa perbaikan luar biasa? Karena mereka mengikuti apa-apa yang saya sampaikan. Ya, apa-apa yang saya sampaikan ya di sosial media seperti itu, dan itu ternyata terlihat ya dalam pemeriksaan mereka itu ternyata perkembangannya luar biasa. Ya, badannya menjadi lebih fit, ya tanda-tanda perbaikan penyakitnya juga mulai kelihatan. Subhanallah ya. Ya bukan saya yang hebat, Allah yang hebat ya. Kenapa Allah hebat? Karena Allah menciptakan tubuh yang mampu memperbaiki dirinya sendiri. Ya. Nah, ini yang kita bahas di sesi yang kedua. Tadi kita bicara software. Ya, software itu sebenarnya apa sih? Perangkat-perangkat lunaknya, ada sodakohnya, ada haji, ada umroh, ada zakat, ada infak, ya ada sholat, ada tilawah, ada berbuat baik, silaturahim. Semua kebaikan-kebaikan itu softwarenya, tanda kutip. Bahasa saya begitu, softwarenya. Perangkat lunaknya. Dia nggak membutuhkan apa-apa, ya. Misalkan kalau Anda pengen misalkan mendapatkan zat besi gitu kan, ya Anda makan kurma, ini kan benda fisik gitu kan. Tapi yang saya maksud software itu sesuatu yang Anda tidak perlu bentuk fisiknya. Cukup dengan amal-amal ibadah. Orang yang rutin berpuasa, orang yang rutin sholat malam, orang yang rutin sodaqoh, hatinya bagus, raganya juga akan ikut-ikutan bagus. Jadi Masya Allah ya teman-teman sekalian, kalau ya umat Islam khususnya bisa mengembalikan kesehatan ini kepada syariat tadi, maka dia akan merasakan satu hari, misalkan ya, dia satu hari itu biasanya membaca Quran 1 juz misalkan, dan satu hari dia memakan kurma misalkan 7 butir. Nah, suatu hari Bapak Ibu sekalian, beliau lupa makan kurmanya, gitu loh. Dia lupa makan kurmanya. Ketika dia lupa makan kurma tadi, itu tidak jauh lebih ia sesali daripada dia lupa tilawah 1 juz tapi ingat makan kurma. Paham maksudnya? Ya. Jadi 1 juz itu yang dia baca itu jauh lebih berharga daripada kurma yang dia makan hari-hari itu sebagai makanan sehat untuknya. Nah, kalau titik itu sudah tercapai, ini benar nih. Sebenarnya. Ya, Masya Allah ya, benar maksudnya tubuhnya atau jiwanya lebih memberikan atau lebih menginginkan syariat-syariat tadi tidak pernah terlewatkan dalam hidupnya. Dia satu hari minum madu 3 sendok makan misalkan. Sehat insya Allah, bagian dari Al-Quran. Ya. Tapi hari dia ketika minum madu itu dia ketinggalan atau terlewatkan sholat tahajud. Itu jauh lebih dia sesali ya, ketinggalan sholat tahajud tadi daripada dia ketinggalan minum madu. Ya itu maksudnya, bahasa gitu. Jadi software ini jauh lebih penting sebenarnya. Ya, sehingga nanti kalau software sudah jalan, ya udah makan secukupnya, minum secukupnya. Yang dilihat, yang dimakan itu baik atau tidak gitu kan. Seperti itu. Nah, ini softwarenya. Nah, kita masuk ke hardwarenya. Ya. Hardware itu apa? Ya perangkat
Kalau mungkin perangkat keras, kalau bahasa kita kan tanda kutip. Jadi perangkat keras itu apa? Ya kita lihat apa-apa yang sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran. Saya biasa merunutnya dari apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan di surga. Nah, di surga itu ada banyak makanan-makanan Bapak sekalian. Ya, ada banyak produk ciptaan Allah yang dikonsumsi oleh penduduk surga. Contoh mungkin ada madu di surga. Ya, jadi madu itu minuman penghuni surga. Ada susu di surga, tapi bukan susu kaleng, bukan susu kotak. Ada jahe di surga. Di surga ada es teh nggak? Nggak tahu, saya nggak pernah baca hadisnya nggak pernah baca saya di surga ada es teh. Di surga ada kopi nggak? Kalau minta bisa, di surga bisa aja, minta apa aja bisa kok. Di surga boleh nggak kita minum khamar? Oh ada, di surga tuh ada khamar yang tidak memabukkan. Khamar loh, khamar. Ya, arak lah mungkin kalau bahasa kita gitu, alkohol gitu kan, minuman beralkohol gitu, yang tidak memabukkan, tapi di surga ada. Ya, jadi misalkan di dunia biasanya dia minum es cendol gitu kan, di surga kan nggak disebutin minuman es cendol, tapi kalau minta boleh nggak? Boleh. Tapi bedanya apa? Di surga es cendolnya kalau dia masuk ke tubuh kita, maka dia tidak memberikan efek sebagaimana di dunia kita minum es cendol. Karena seluruh yang masuk ke tubuh manusia itu diserap dengan sempurna. Kalau dia keluar, Bapak Ibu sekalian, dia berubah menjadi keringat yang baunya seperti kasturi. Jadi minum es cendol bonus keringat bau kasturi, Masya Allah kan. Tapi nanti di surga kita belum sampai sana, insya Allah mudah-mudahan ya sampai sana. Ya, nah software inilah yang kita dijelaskan dalam Al-Quran ya. Saya pernah membahas itu 21 jenis tanaman Al-Quran. Ya, 21 jenis tanaman Al-Quran itu kita bisa pakai ya, kita bisa manfaatkan. Ya, ada madu, ada kurma, ada zaitun, ada bawang-bawangan, ada delima, macam-macam tuh, banyak sekali. Ya, kalau bisa di browsing di YouTube di channel Dr. Zaidul Akbar Official ini, setahu saya ada ya 21 jenis tanaman Al-Quran atau disebutkan Allah dalam Al-Quran. Ya, nah itu yang pertama yang soft hardware-nya, maaf ya. Jadi madu, susu, kurma, jahe, ya. Termasuk juga khamar ya. Khamar itu ya produk fermentasi ya, kayak begini nih. Ya. Ini produk produk fermentasi ya. Yang dicair kayak begini di salah satu yang ada di surga, tapi bukan ini pastinya. Ya produk fermentasi kan khamar itu kan dulu zaman para sahabat ya, zaman-zaman orang Arab itu mereka membuat khamar itu kan kurma diambil dimasukkan dalam batang kurma yang dikerok gitu kan, lalu dimasukkan air di situ, lalu difermentasikan. Ya, difermentasikan sekian lama, terus nanti menghasilkan kayak kita bikin tape gitu loh. Kalau tape kan pakai ragi. Nanti kalau orang sono, orang Arab minumnya khamar, gitu kan pakai kurma. Nah, gitu maka lancar mereka bahasa Arabnya. Ya iyalah, nggak ada hubungan sih. Nggak ada hubungan. Maksud saya goyonan aja. Jadi itu ya khamar. Jadi apa yang ada di surga itu dimakan, kita makan. Susu, jahe, madu, ya. Khamar yang tidak memabukkan ya, kayak probiotik kayak begini itu kan, Masya Allah ya, sangat bermanfaat. Jadi apa yang di surga makan aja. Nah, kita kembali ke dunia tempat kita berada ya, atau mungkin tempat kita sekarang hidup, itu Indonesia. Apa yang Allah ciptakan di Indonesia ya. Jadi termasuk ini nih habatus sauda ya. Habatus sauda ini Ibu sekalian salah satu yang disebutkan dalam hadis ya. Jadi kalau apa yang disebutin dalam hadis, cobalah mulai konsumsi setiap hari. Entah itu madu, entah itu zaitun, itu kurma, itu habatus sauda, ya, bahkan cuka, ya, fermentasi kan itu sebutkan dalam hadis. Banyak lagi yang lain, ya. Coba mulai pelan-pelan dikonsumsi itu. Lalu yang kedua apa? Yang Allah ciptakan di suatu negeri, karena makanan bagi penduduk suatu negeri itu adalah apa yang Allah tumbuhkan di negeri tadi. Ya, jadi makanan yang terbaik yang Allah yang baik untuk kita, kayak orang Indonesia, kayak kita begini gitu ya. Itu makanan kita mah makanan Indonesia aja. Orang Indonesia sebenarnya nggak cocok minum kimchi atau makan kimchi, nggak cocok. Meskipun kimchi itu bagus loh, sehat. Ya karena itu makanannya orang Korea. Jadi orang Indonesia makannya apa? Ya tempe aja. Tempe kan sama-sama fermentasi, kan kimchi fermentasi. Orang Indonesia sebenarnya sih ya nggak cocok minum yogurt, karena yogurt itu bukan lokal produk kita.
nggak cocok ini maksud saya bukan untuk dirutinkan. Kalau minum sekali-sekali ya silakan, boleh gitu loh. Tapi kalau kita mau mendapatkan manfaat kesehatannya, coba cari produk lokal yang Allah atau mungkin kita sudah jadi budaya dan jadi bagian dari keseharian kita. Contoh mungkin di daerah Sumatera Barat ada namanya dadih, ya. Dadiah kalau orang Padang sebutnya dadiah. Dadiah itu susu kerbau dimasukkan dalam apa tuh namanya ya, bambu, ya, bambu yang dibersihkan. Itu dibiarkan satu malam seingat saya. Nanti besok dia fermentasi itu. Nanti sudah jadi produk probiotik gitu. Itu dadiah, ya. Itu cocok buat kita.